Warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang belum menjawab. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ammir nahdatal watanid diniyah al-islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, al-hadratul mukarramun, guru-guru tiang Al-Mahbub, ada Al-Ustaz Ma'mun Ibrahim, ada Kalsabesen satu-satu insyaallah saya tidak lupa, ada guru tiang Ustadz Humaydi Romli, ada Ustadz Sunipe, ada Kakanda Rusbah rahmatullah, ada siapa belum nih? Ustadz Zul, Masya Allah, karena tiang tidak ketemu dulu, beliau sedang di luar mungkin. Ada guru tiang, murabbi tiang, Al-Ustadz Turmuzi Kiha, ada Adinda Haji Saifuddin, dan lain-lainnya. Tanpa mengurangi sedikit pun takzim tiang kepada pelungguh semua, adik-adik tiang, santri-santriwati Pondok Pesantren Hikmatus Syarif. Mudah-mudahan Allah jaga pondok ini. Mudah-mudahan tetap keberkahan mengalir dari pondok ini. Sebagaimana doa-doa guru kita, terutama Al-Maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaid Syarif, masa hayat beliau, tiang ingat doa beliau dulu ketika tiang diorientasi oleh ISPPH tahun 2002 atau 2003, kurang lebih, karena terlalu lama. Di sana saya ingat doa beliau, mudah-mudahan pondok Hikmatus Syarif ini akan dijaga sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Idza tala'atis syamsu faqad ghabal qamaru. Lamun muncul matahari, hilang bulan. Itu istilah ulama. Kalau seorang bulan datang, mataharinya bukan satu tapi banyak, maka bulan akan hilang. Matahari itu adalah beliau-beliau yang di depan ini, guru-guru kita. Dengan barokah beliau-beliaulah sehingga bulan muncul. Dan bulan itu adalah bagian terkecil dari biasan cahayanya. Maka dalam ma'rifat, dalam keilmuan pun harus seperti itu. Guru kita Al-Maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaid Syarif rahimahullahu rahmatan wasi'ah selalu memegang prinsip tersebut, bahwa prinsip penuntut ilmu harus menjunjung tinggi di mana sumber ilmu itu ada. Makanya kemudian beliau memberikan nama pondok kita atas saran, atas usulan dan asaran langsung dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh, pahlawan nasional, sehingga namanya Hikmatus Syarif. Dalam Al-Quran Allah jelaskan ketika sebelumnya menyebut pegawian setan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Terus apa katanya? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Lamun setan pegawean janjiin sida pada
menjanjikan kepada kamu semua sebuah kerugian, khayalan belaka, yang ujung-ujungnya kau akan membalas lebih besar dari apa yang diberikan. Makanya orang penyembah setan pasti tumbalnya itu lebih besar, ya kan? Lihat di film-film, cari sebongkal emas, ditunjuk katanya dukun, tapi syaratnya tumbal anakmu, tumbal istrimu. Mau seperti itu? Itu pekerjaan setan. Tapi Allah Subhanahu wa taala apa katanya? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kalian maghfirah, ampunan, wa fadla, dan semua bentuk kelebihan. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Saya mau bagian hikmah dari Allah, sejatinya dia telah mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Itu sebabnya hikmatus syarif, yang namanya hikmah kemudian ditaukidkan dengan kata-kata syarif. Karena kalau belajar ilmu nahwu ada namanya mudhofun ilaih. Mudhofun ilaihi makna diantaranya tamlik, juga ditakkid wa taukid. Hikmah artinya kelebihan, asyarif kelebihan. Ketika kelebihan tersebut digabungkan menjadi suatu ikatan penuh yang diisi oleh ulama, diberkahi oleh ulama, maka hasilnya menjadi ulama. Maka insya Allah seperti harapan guru kita tadi, kedepannya akan lebih banyak ulama yang lahir dari hikmatus syarif, bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, tentunya malam ini adalah malam kebanggaan untuk Tiang pribadi. Sebagai alumni, sebagai murid, Tiang tidak pernah jadi guru kalau masuk tempat ini. Tiang adalah murid dan tetap akan jadi murid sampai kapanpun. Guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh memiliki seorang murid namanya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaid Syarif, yang adab dan akhlaknya sudah masyhur, barokahnya masyhur, dikirim atas restu beliau. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dikirim ke Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah Al-Mukarramah beliau bertemu dengan guru-guru Maulana Syekh yang dulu, termasuk juga Syekh Maulana Hasan Muhammad Al-Masyat, dan bertemu dengan murabbi beliau. Itu fotonya di tengah. Siapa namanya? Siapa namanya? Maulana Syekh Abdul Fattah bin Husain bin Ismail bin siapa? Lupa saya. Bin Malik bin Talib Rawah. Rawah itu nama marga. Beliau ini termasuk ulama yang terkenal. Tiang punya guru di Sudan namanya Syekh Muhyiddin. Beliau juga berguru kepada Syekh Abdul Fattah Rawah dan menceritakan murid-muridnya. Di antaranya yang disebut juga Tuan Guru Syekh Zaid Syarif. Berarti beliau dikenal memang. Maka barokah tersebut menyambung. Kenapa kita bangga adik-adikku sekalian? Karena memang begitulah agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab Sahih Muslim kita temukan ada sebuah ungkapan di muqaddimahnya. Apa kata Imam Muslim bin Hajjaj? Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Oleh karena itu pilen-pilen tau ngaji. Bahasa dan gunung si pilen-pilen okonepe mengaji. Sama ya. Bahasa Salut apa? Pilih-pilih tempat milih guru. Pilih-pilih tempat berguru. Sama saja bahasa kita ya. Beda. Tapi paling unik dan gunung. Orang Dayan Gunung semua bahasa dikuasai, tapi orang luar belum tentu bahasa Dayan Gunung. Tanya aja Ustadz Haris. Mau pakai bahasa Pancor, oke.
Bahasa Lombok Tengah, iku-iku itu bisa juga. Iya kan? Bahasa Sembawa bisa juga. Apalagi bahasa Salut. Sangat bisa. Yuk, sampai mana tadi? Kok sampai bahasa Salut? Sampai mana tadi? Oh ya, agama. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka pilih-pilih ilmu dalam menuntut agama. Makanya guru-guru kita menjaga sambungan sanad tersebut. Tiang dulu belajar langsung kepada Tuan Guru Zaid Syarif, sama seperti guru-guru kita di sini. Tuan Guru Zaid Syarif belajar kepada Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zaiduddin Abdul Majid, berguru kepada Syekh Hasan Al-Masyad di antaranya. Syekh Hasan Al-Masyad berguru kepada Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi. Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi belajar kepada Syekh Abdul Haq Al-Hindi, kepada Syekh Jamal dan sebagainya. Termasuk juga Syekh Zaini Dahlan, pengarang Mukhtasar Jiddan. Terus bersambung. Sama juga Tuan Guru Zaid Syarif belajar kepada Abdul Fattah Rawah, kepada gurunya Umar Hamdan Al-Mahrasi. Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi kepada gurunya, terus bersambung kepada cepatnya ke Rasulullah. Ya, ujungnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak meninggalkan jalur resmi, yaitu Muhammad, Imamul A'zam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik, Imam Malik kepada gurunya Imam Nafi, Imam Nafi kepada gurunya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar kepada gurunya Sayyiduna wa Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kepada gurunya siapa? Siapa gurunya Rasulullah? Malaikat Jibril alaihissalam. Demen nepe nyontak. Tahu nyontak? Demen nepe loncat-loncat. Jangan suka loncat-loncat. Ya, harus jelas. Kenapa kita bangga dengan jalur sanad kita? Karena sekarang banyak orang berbicara agama di konten YouTube, di konten Facebook, di Mbah Google dan sebagainya. Instan, ngaku diri berislam. Kami adalah agama Islam, kami Muslim, kami pengikut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Lagu dek medue guru. Saya gurunya guru Syekh Google. Kita bangga, kita sebut jalur guru-guru kita bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Maghfurullah Maulana Syekh berulang kali, kadang pakai bahasa Arab, kadang pakai bahasa Sasak, kadang pakai bahasa Indonesia. Marah Maulana Bapak Kiai Hamzan Wadi, guru dan ilmunya bersambung sampai Nabi. Al-Maghfurullah Maulana Syekh mengungkapkan beliau jarak antara Rasulullah dengan beliau, jalur sanadnya, jalur pipa ilmunya, sambungan ilmunya itu urutan ke-25. Berarti guru-guru kita ini yang langsung ngambil dari Al-Maghfurullah ke-26. Berarti saya 27. Berarti kamu 8. Kalau serius belajar, mengaku-ngaku aja gampang. Ya. Tapi apa kata Al-Maghfurullah Maulana Syekh? Saya memiliki lebih tinggi dari itu, yaitu dari Syekh Umar Al-Hamdan Al-Mahrasi dan dari Syekh Jamal, termasuk dari Syekh Abdul Haq Al-Hindi. Saya kudu urutan ke-23. Kalau pakai silsilah sanad ali tersebut, berarti kita di antara 26 27 atau 25 26. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Ini harus kita bangga, adikku sekalian. Itu sebabnya dalam perayaan Isra Mi'raj malam ini, hikmah yang ingin kita sampaikan kepada kita semua malam ini, proses Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjaga hubungan itu. Rasulullah secara jasadnya lahir belakangan, Mudi ya lebih dulu Ibrahim, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pinter. Tepuk tangan dulu. Nabi Muhammad lahir belakangan badannya, jasadnya, tapi ruhnya
paling pertama. Paling, makanya dulu Tuan Guru Zahid, guru kita Al-Mughfurullah, beliau menyampaikan kepada kami, ada sahabat bertanya, mata kunta nabiyya? Ya Rasulullah, piran nepe jadi nabi? Ini pertanyaan daripada sahabat namanya Abdullah bin Jabir. Jabir bin Abdullah. Ya Rasulullah, piran nepe jadi nabi? Tahu jawaban Rasulullah? Kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad. Wah jaringku nabi, saya sudah jadi nabi. Nabi Adam itu antara ruh dan jasad. Saya sudah jadi nabi. Artinya Rasulullah lebih dulu secara ruhiyah lahir daripada Nabi Adam. Apalagi nabi-nabi yang lainnya. Itu sebabnya hikmahnya kenapa Isra Mi'raj dibuat dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, diadakan, dipanggil Rasulullah, dibuatkan acara Isra Mi'raj untuk supaya nabi-nabi juga menyambung dirinya, untuk muasalah dirinya, nyambung sanadnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya coba lihat ketika Rasulullah berjalan dari Mekah ke Madinah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan waktu nunggang buraq, inni raaitu Musa yusalli fi qabrihi inda Katsibil Ahmar. Waktu saya naik, hampir saya sampai Masjidil Aqsa, ketika saya nunggang buraq, saya melihat Nabi Musa sudah menunggu di kuburnya, dia sholat di sebuah tempat namanya Katsibil Ahmar. Nabi Musa menunggu untuk apa? Mele kalah daripada nabi yang lain, lebih dulu menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi paling pertama dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turun di Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa disambut oleh siapa yang nyambut? Para nabi dan rasul yang sudah meninggal duluan. Nabi dan rasul meninggal bukan seperti meninggalnya kamu, bukan seperti meninggalnya kamu, bukan juga seperti meninggal saya. Kalau saya meninggal begitu masuk kubur, kalau lolos dari marabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, aman kan? Kalau enggak, ini guru kita dan Ustadz Turmuzi dulu menceritakan kita, kalau kita masuk dalam kubur, tahu ketika masuk dalam kubur? Kok enggak tahu? Karena belum pernah kita masuk kan? Ya gambaran cerita nih. Saya ingat cerita beliau ini, suka nakutin orang beliau dulu. Makanya semua murid-muridnya soleh-soleh semua. Kalau masuk kubur, ketika datang malaikat dikirain senyum-senyum. Kanat tarfatu ainihi, bahwa kedipan matanya kassawa'iq. Bukan kal baraqi. Kedipan matanya bukan membuat kamu mencari alamatnya di mana. Karena kalau cewek yang kedipan matanya pasti akan bertanya, ya kan? Kalau cowok yang gini dia, kau juga akan tersenyum sendiri, padahal dia sakit mata. Kamu kira dia ngejit kan? Tapi ini makhluk beda ketika masuk kubur. Tarfatu ainihi kal baraq wa sautuhu kal kassawa'iq. Kedipan matanya seperti kisap, suaranya seperti sawa'iq. Apa sawa'iq? Seperti, bukan geru, seperti rantai, seperti petir. Makanya itu penghulu kita, kiai-kiai yang baca talqin itu hibur doang. Idza ja'akal malakanil muwakkalani bik fahuwa munkarun wa nakirun fala yubzi'ak wa la yurhibak wa idza sa'alak mar rabbuka. Sedih dia kan? Hibur doang, padahal aslinya mar rabbuka. Maaf Ustaz, suara saya seperti halilintar ya. Ada yang pingsan. Perempuan biasanya kalau begitu langsung dia pingsan, terus banggeruan lagi.
Baru saya bilang gitu mau buka, suara saya masih manis, imut kayak marmut. Beda kalau kayak kamu, kayak bayi gorila. Allah, bercanda ya. Terkejut nggak tadi? Gimana kalau yang datang itu malaikat marbuka? Bagaimana mau jawab? Baru langsung dipukul. Baru saja dipukul. Sampai lebur lagi. Siapa itu? Mungkar? Mungkar Nakir. Itu gambaran. Adik-adikku sekalian, Rasulullah ketika sampai di Baitul Maqdis disambut oleh para nabi dan para malaikat. Kenapa? Karena Allah membuat acara reunian. Benar reunian, karena nabi-nabi sebelumnya juga berharap ketemu Rasulullah, ingin menjadi nabinya. Bahkan Nabi Musa ingin berharap dia menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain berapa jumlah nabi? 25. 25 itu yang wajib kamu hafal. Kalau anda kamu hafal pulang, tidak usah mondok. Ada yang belum hafal 25 nabi? Saya juga hafal dulu di Hikmatus Syarif. Beneran, dan pakai lagu baru kita ingat. Asma'u ruslillahi bil Qur'an khamsun wa ishruna fakhuz bayani. Udah. Saya nostalgia, itulah lagu kami kalau selesai sholat dulu. Sebelum sholat ya diajar oleh guru-guru kita. Tahu jumlah para nabi dan rasul semuanya? 124.000. Bukan 25. 25 itu nabi yang kamu hafal. Lah Ustadz, kan banyaknya, kenapa cuma 25 dihafal, yang wajib diketahui? Orang 25 saja sampai sekarang belum hafal. Gimana nyebut semuanya? Begitu ya, 124.000 nabi. Jumlah rasul 3.313 rasul. Itu berkumpul menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan? Dia inginkan bertawajuh, bermuwajahah, ingin memandang wajah mulia, ingin memandang badan, wajah dan semua badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak puas dengan mendapatkan keberkahan kumpul bersama reunian di dunia, ketika naik langit pertama, kedua, ketiga, ditunggu lagi oleh Nabi kan? Ditunggu Nabi Adam, ditunggu Nabi Ibrahim, tunggu Nabi Musa. Yang tidak pernah puas itu Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika sampai di langit menghadap Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, tahu paling penasaran di langit ke-6. Ada riwayat mengatakan di langit ketiga dihadang sama Nabi Musa. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, tumben saya melihat, tumben ada nabi dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini gelar saya Kalimullah, saya berbicara langsung dengan Allah. Belum pernah saya melihat Allah dan belum pernah saya dipanggil. Engkau dipanggil Rasulullah. Apa kira-kira hadiahnya? Kepo saya. Bahasamu kepo kan? Apa kepo? Penasaran. Rasulullah apa sih? Ada hadiah apa? Ada berita apa sampai dipanggil oleh Allah? Ini pasti penting ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad farada 'alayya wa 'ala ummati 50 salatan." Ya, saya dipanggil hanya untuk menerima perintah salat 50 waktu sehari semalam. Bagaimana Nabi Musa? Bengak ya. Masa? Benar. Ya Allah, wahai Rasulullah, ayo minta korting lagi lah. Berat 50. Umat saya sekali setahun sholat susah, apalagi umatmu sibuknya nanti. Bisa dibayangin gak 50 kali kita sholat sehari semalam? Bangun sholat, pulang nyampah sholat, baru keluar pakai pakaian sholat, terus sholat. Kapan kita belajar? Kapan kita pergi kerja? Sembahyang-sembahyang terus. Kembalilah wahai Rasulullah menghadap Allah, minta korting. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,
Nabi Musa memberitahu saya supaya saya minta diringankan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Li hubbi ilaika wa ila ummatika." Karena saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Sayang saya kepadamu dan kepada umatmu Rasulullah. Burung 50. Jadi berapa? Jadi 10. Jadi 10. Baik ya Allah. Oke, saya terima. Turun. Ditahan lagi oleh Nabi Musa. Kepo lagi. Ya Rasulullah, dapat kortingan berapa? 50 jadi 10. Tulak Malik Rasulullah. Ayo balik lagi Rasulullah. Berat 10 itu. Umat saya saja sekali setahun masih banyak anda sholat. 10 kali berat. Balik lagi. Rasulullah balik lagi. Ya Rasulullah, ya Allah, Nabi Musa suruh saya ini. Li hubbi ilaika wa ila ummatika ja'altuhu khamsan wa ajruhu kal khamsin. Ya Rasulullah, saya kasih kamu 5 saja dan pahalanya 5 saja. Pahalanya 50 kali sholat. Turun Rasulullah. Dihadang lagi oleh Nabi Musa. Sebenarnya Nabi Musa bukan kepo, tapi tidak puas hatinya memandang Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah, saking rindunya kepada Rasulullah, ingin terus nyambung dirinya di alam hikmahnya. Paling pertama ngantih, ya kan? Waktu sholat reunian kumpul ikut. Waktu di langit ketemu lagi. Balik ke Rasulullah dihadang lagi. Suruh balik lagi, dihadang lagi. Bukan karena Nabi Musa tahu kelemahan kita, bukan, tapi karena cintanya kepada Rasulullah, tidak puas memandang wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jadi 5. Ternyata 5 pun berat. Kalau bisa ya Rasulullah, enggak usah lah sholat. 5 ini juga berat. Berat enggak 5? Yang santri berat enggak 5? Aja santriwati berat enggak 5? Berat. Buktinya marah-marah kan Ustadz manggil sholat. Iya kan? Berat. Siapa bilang enggak berat? Padahal enggak lama kan? Paling lamanya wirid Muhammadur Rasulullah walladzina. Terus kan? Paling sholatnya 10 menit. Tapi ternyata benar apa yang dikhawatirkan Nabi Musa, sholat itu berat. Tapi ingat, seberat-beratnya sholat, inilah menjadi kunci kesuksesan kita dunia akhirat. Makanya di pondok pesantren, di mana-mana sholat itu menjadi ukuran. Tak peduli kau pinter, tak peduli kau cerdas, tak peduli kau hafal jurumiyah, tak peduli kau hafal ini, apalagi hafal tafsir jalan lain. Tidak peduli, lihat sholatmu dulu. Makanya alhamdulillah hikmatus syarif, barokahnya itu ada di sholatnya. Semua pondok kita keliling, yang satu yang menerapkan sampai sekarang dan insya Allah akan terus diterapkan, sholat tahajud. Masih apa enggak? Masih. Kenapa saya yakinkan itu masih? Karena ini adalah prinsip yang ditanamkan oleh guru kita. Karena di tahajud itulah adalah janji Allah Subhanahu wa taala, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan sesi genem-genem tahajud mau kedudukan mulia. Makanya orang rajin bangun malam. Ya Allah, dulu satur ini paling saya ingat, makanya saya bilang murabi saya, kita berdampingan kamar kita dulu di Abdurrahman sana sama Kanda Rusbah. Tuk bangun kita. Setelah tahajud, kita setelah tahajud kita belajar jurmiyah dan gunung, kata maju kita. Baca, baru masuk saya waktu itu. Jangankan baca ini, tidak punya baris lagi. Itu yang apa namanya di Amsilah Jadidah kan semuanya botak itu. Mau dibaca apa semuanya? Ingat saya ada penjalin. Tahu penjalin? Rotan dan gunung, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Belum udah salah pukul terus, pukul. Ternyata barokah pukulan tersebut. Masya Allah, alhamdulillah. So, zaman itu ndak ada orang yang protes. Zaman sekarang yang protes, ustadz marah lapor polisi. La ilallah. Sama juga kita hadapi di situ, di rumah, di pondok. Kita marah-marah, orang tua marah, kita kembalikan anaknya. Oh sudah, ambil saja. Karena kalau orang tua protes itu udah
menutup, mengunci bahwa barokah kepada anaknya tidak ada lagi. Alhamdulillah, hikmatus syarif berjalan dengan baik. Barokah itu terjaga. Karena apa? Terjaga sholatnya, jamaahnya terjaga. Alhamdulillah. Adik-adikku sekalian, 5 waktu berat enggak? Berat. Paling lama kita sholat, satu waktu berapa menit? 5 menit. Sepala santer bahasa dan gunung. 5 menit terlalu cepat. Ya normal 10 menit lah ya. 10 menit itu udah khusyuk, tawadhu, ketawa sambil duduk. Ya. 5 menit itu luar biasa. 10 menit luar biasa. Bayangkan kalau kita ambil waktu maksimal 10 menit kali 5 sama dengan berapa menit? 15. 10 kali 5 sama dengan 15. Siapa jawab itu tadi yakin, dah lulus dia itu. 10 kali 5 sama dengan 50. Berarti 50 menit. Yang 5 waktu sehari semalam itu Allah butuh kita menghadap untuk kita tawasul, mengikuti Rasulullah dengan kecintaan kita hanya 50 menit. Berarti 1 jam kurang 10. Allah kasih kamu ngembok. Apa ngembok bahasamu? Sehari semalam itu berapa jam? Apa? 24 jam. Sekali ngembok dalam 1 jam berapa kali ngembok? Kalau begitu itu udah dianggap itu kena Omikron. Kalau sudah begini, oh kena Bapukron. Sekarang kan lagi heboh kan Omikron. Coba tes dulu, hitung dia. Saya hitung 1, 2, 3. Tarik napas, tahan. Saya tes ini. 1, ndak boleh ketawa, ndak boleh senyum. Santri juga, siapa yang ndak ikut saya doakan, saya kutuk. Ndak, saya canda, tapi ikut ya. Saya hitung 3, EP. Masukkan napas dan tahan. 1, 2, 3. Belum. Jangan keluarin dulu sebelum saya perintahkan. Kita canda aja. Kita ini bukan belajar ya, kita berbagi aja, berbagi informasi. Saya hitung mulai dari 1, 2, 3. Tarik napas. Aduh, dadang serius. Ulang. Serius, jangan tertawa dulu. 1, 2, 3. Saya berhitung, kamu diam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Capek enggak? Capek apa tidak? Yang mengatakan tidak capek bohong. 24 jam kita dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah diandak seperti itu. Enggak pernah diatur kan? Napas seenak hatimu. Nikmat kan? 24 jam. Nikmat ngembok saja 24 jam gratis. Allah hanya minta 50 menit saja. Masih kita perhitungan. Benar enggak? Padahal janji kita ketika masih dalam ruh dulu, apa janji kita? Ketika Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Siapa saya? Apakah saya Tuhan kalian? Kata Allah. Semua kita jawab dalam ruh. Semua kita jawab, tentu nenek kaji, engkau lah Tuhan yang pantas kami sembah. Kemudian kita lahir, kita lupa dengan janji itu. Makanya semua yang lahir pasti nangis, tidak ada yang tertawa. Saya lahir tertawa. Itu bukan anak manusia, kayaknya anak jin. Pasti lahir. Begitu lahir langsung ada 2 kemungkinan. Kalau kamu tidak menangis, orang tuamu yang menangis. Kenapa? Karena kau mati.
Kenapa kita menangis? Karena kita lupa dengan janji kita tersebut. Tapi kemudian orang tua kita ingatkan kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di telinga kanan, iqamah telinga kiri. Setelah besar dipondokkan kita untuk terus mengingatkan kita. Kenapa? Janji kedua setelah kita paham, Allah titipkan pesan tersebut di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Berarti kita dituntut 24 jam, sehari itu 24 jam menyembah Allah. Ternyata kita hanya menyembah Allah 50 menit dan prekengan kita lagi. Nah, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Rasulullah menjelaskan, ibadah itu bukan sholat saja. Sholat itu yang utama, tapi ibadah di luar itu namanya nusuk. Apa namanya? Nusuk, pekerjaan bagus, menuntut ilmu bagi yang belajar, mengajar bagi guru, bagi tukang ngawis pergi ngawis, cari nafkah untuk keluarga. Semuanya dituntut kita supaya kita kerja dengan bagus. Itulah ibadah. Tapi ingat, ibadah itu belum tentu bisa menjadi ibadah kecuali disertai dengan niat. Makanya di kitab taklim guru-guru kita mengajarkan yang paling utama dan pertama itu perbaiki niat. Karena kita hidup tidak lepas dari dua keadaan, anak-anakku, adik-adikku sekalian. Tidak lepas dari kedua keadaan. Keadaan pertama adalah imma kita beribadah, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Imma adat. Apa adat? Kebiasaan. Makan, minum, ngembok, tidur, pacar-pacaran. Iya, saya tahu. Kalau saya pernah jadi santri juga kan. Intinya nusuk kita, kebiasaan kita itu adat. Kata ulama, semua kebiasaan yang baik itu bisa menjadi ibadah. Dengan cara apa? Dengan cara nih. Jangan lupa waktu belajar pasang niat, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa waktu ketemu guru, ziarah kepada guru, tawasul, muasalah, ambil barokah dari wajah guru kita. Jangan lupa ketika ziarah ke teman, silaturahim, semua niat mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Dan ingat, semua ibadah kita, yang ibadah yang sudah ditentukan dan adat kita yang kita rubah dengan menjadi ibadah dengan niat kita, juga adik-adikku sekalian tak akan diterima kecuali kita serius. Kecuali serius. Makanya sholat harus khusyuk baru diterima. Tahu apa arti khusyuk? Apa arti khusyuk? Atau Ustaz, apa khusyuk? Pokok kalau saya sudah sholat Allahu Akbar, wajah si dia tak akan nampak lagi di otakku. Tidak akan nampak yang lain-lain. Saya lupa diri, batal sholatmu. Kalau ada orang sholat dia lupa, berarti benar nggak sih? Yang batalkan sholat kan tidur, hilang akal, atau pingsan. Kalau kamu sholat tak ingat apa-apa, berarti kau pingsan atau kamu tidur, ya kan? Benar nggak? Laki-laki benar nggak? Ketahuan kamu sholat, kamu hayal terus sama cewek-cewek. Cewek juga benar kan? Maka khusyuk di sini bukan lupa, adik-adik sekalian. Khusyuk itu adalah kita merasa Allah memperhatikan kita. Karena Rasulullah mengatakan apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Terus fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Oh, kita khusyuk itu menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi mustahil kita melihat Allah, benar tidak? Yang ada kemungkinan itu dan pasti adalah Allah Maha melihat kita. Kita merasa Allah melihat kita. Kalau kita sudah yakin begitu berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika takbiratul ihram, kita yakin Allah memperhatikan kita. Tak ada yang mampu menghayalkan yang lain-lainnya. Tak ada yang garuk-garuk dan sebagainya. Saya kasih ilustrasi ya adik-adikku sekalian. Sida, nama Sida? Hah? Muhammad? Dipanggil apa? Enggak, beneran. Enggak dipanggil apa? Gel? Oh, gel.
Gel nih ya pergi midang pas libur dari Hikmatus Syarif. Lalu anu midang kepada siapa pacarnya? Jangan disebut. Dia midang misalkan ke pacarnya. Dia tahu saingannya ini udah punya ini apa namanya sepeda motor. Bahkan dia jadi calon pemain apa namanya di Mandalika itu. Karena terkenal, saingannya bukan dia ini, bukan gel. Dia ngapret sana kemari, pokoknya terkenal sudah. Lain lagi saingannya, oh anak bos. Biasa midang waktu maghrib, waktu isya datang midang, saingannya ini. Beli angan dek beraya nah si gel nih. Beli angan apa dek? Lamun dek berarti dan serius. Karena ada serius, dia cari akal. Bagaimana caranya? Carilah perhatian dia kepada siapa? Kepada calon, kan deman berari calon mertuanya. Dia cari perhatian. Orang midang setelah isya, dia sebelum maghrib datang dia. Ngapain? Cari perhatian dengan cara apa? Perbuatan. Saya kasih ilustrasi namanya khusyuk gitu. Pas datang azan maghrib, datang dia. Ditahu sama mertuanya ini, tapi kalau gambaran mertuanya ini di bawah level, pasti kalah dia dengan saingan yang datang setelah isya. Punya mobil, jadi pembalap lagi. Udah keren. Tapi ini galnya orang biasa. Pasti apa kata calon mertuanya? Santer lalu karena takut salah saingan belum maghrib datang. Enggak apa-apa. Begitu azan langsung Ina betak dengan wudu. Orang calon mertuanya sudah mulai mikir, belum pernah ya kayak begini nih. Kita lihat dulu benar enggak dia wudu. Ina betak sembayang. Oh sila nih le beruga. Disiapkan sama pacarnya sejadah. Disiapkan misal ini. Disiapkan sujadah, disiapkan semuanya. Mulai dia, coba lihat gimana gel sholat waktu di rumah dengan di dekat mertuanya ini. Beda kan? Dari mana tuh beda? Karena dia sholat di tempat suatu, ya ada tujuannya. Apa tujuannya? Meraih simpati cintanya. Tidak mungkin dapat cintanya meskipun dia beli angan anaknya, tapi kalau mertua tidak mau, tidak mungkin. Dicari perhatian sama mertuanya. Akhirnya calon mertua di dalam, Bapak kan tumben-tumben nara dengan midang menelalu katanya. Deman maghrib datang, nah kak, apa mulai bertanya di mana sejadah, di mana sholat. Apa kata ibunya? Tegita dulu angka. Ditahu sama gel ini, diberbisik calon mertua di dalam. Mulai dia, Allah, belum sholat takbir saja ya Allah, kayak orang sekarat serius takbir. Kenapa? Takut takbirnya salah, takut penilaian calon mertuanya jelek, serius dia. Biasa dia sholat di rumah atau sendiri, Fatihah kan yang dia tutu, alhamdulillah, ambilin tuh begedek. Tapi sekarang dia sholat dekat calon mertuanya, dia butuh perhatian dari mertuanya, makanya Fatihahnya ngasar dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus muqaddimah, ayatnya langsung Al-Baqarah, makin lebar. Oh hebat nih calon nih paling bagus nih kata mertuanya kan. Didengar sama gel makin serius lagi. Nah raidak. Nah anak aja kena. Ya kan? Biasanya di rumah dia ruku cepet-cepet kan kayak lepang. Nyontak-nyontak. Sekarang karena ditahu dan dia yakin diperhatikan, karena dilihat dari balik tirai bahwa dia sedang sholat, rukunya setengah jam. Apa guna bacana? Saking kenapa? Dia ingin membuktikan yang terbaik di mertuanya untuk mendapatkan cinta kekasihnya. Bisa digambarkan nggak?
Simpel sudah. Perbedaan sholat ketika ada yang memperhatikan dan berharap diperhatikan dengan sholat tidak ada yang perhatikan. Beda kan? Gitu kita sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka khusyuk itu begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita. Kalau Allah melihat kita, baju kita sholat, serius kita sholat. Kenapa? Memperhatikan kita. Siapa yang perhatikan kita ini? Bukan calon mertua, tetapi Allah Subhanahu wa taala pemilik calon mertua kita. Itu gambaran. Namanya khusyuk. Ingat, khusyuk itu bukan tidur. Makanya kalau pengajian subuh, ada pengajian subuh masih ya? Makanya kalau pengajian subuh ketika kamu khusyuk, kamu paham. Tapi ketika kau lupa diri, maka kamu tidak tahu apa yang terjadi. Makanya biasa santri. Ciut. Ada lagi baru but. Ada bom di depan, ada bom di samping. Biasa itu. La ilaha illallah. Paham ide ke? Paham adik-adikku sekalian? Ini saya ini berbicara kepada adik-adikku sekalian, bukan pengajian ya, sekedar berbagi saja. Yang kedua, Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang ingin kita sampaikan sebagai pelajar ini dalam kacamata pelajaran adalah jangan lupa bertanya dengan apa yang tidak tahu. Jangan malu-malu bertanya kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita. Karena malu bertanya sesat di jalan. Tidak mau bertanya tidak akan sampai tujuan. Bertanyalah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah melihat dengan toa di jalan, makin dia berjalan makin besar pundaknya, makin banyak kayu di son, apa bahasamu? Digendong. Di apa? Dipikul. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, siapa ini orang tua, kasihan sekali, makin tua makin ditambah bebannya. Kenapa?" Dijawab malaikat Jibril, "Oh, ini. Ketemu kemudian banyak kisah kan? Pernah dengar itu? Tidak perlu kita sebut. Intinya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Kenapa bertanya? Tariqatul ilmi as-su'al. Bahwa jalan pintu ilmu itu adalah bertanya. Banyak bertanya. Dan ingat, ikuti semua peraturan-peraturan dalam belajar. Alhamdulillah hikmatus syarif paling uniknya adalah mengkaji kitab kuning. Kitab kuning ini, kitab botak. Sekarang udah kuning lagi, kitab semua putih, kitab botak sudah. Kitab gundul dia pelajari. Setahu saya di Lombok Barat yang eksis dan istiqomah untuk ilmu alat di Hikmatus Syarif. Kita coba kembangkan di Lombok Utara juga. Alhamdulillah. Kita ambil barokah dari Hikmatus Syarif, bawa ke Lombok Utara di Islahul Ummah, kita buat pondok juga. Di Islahul Ummah kita belajar juga bagaimana cara di Hikmatus Syarif itu kita terapkan. Dari ujung barat sampai ujung timur, setahu saya di Lombok Utara yang pelajari kitab kuning hanya Islahul Ummah. Kenapa? Karena pengalaman. Orang yang bisa ilmu alatlah yang akan menjadi pemegang panji Islam zaman akhir. Bukan hafiz, bukan penghafal Quran, tetapi orang yang memahami ilmu alat, itulah pembawa bendera panji Islam akhir zaman. Bukan penghafal Quran. Bukan berarti penghafal Quran gak boleh, ndak. Penghafal Quran bagus, tapi tak akan sempurna sebelum memahami ilmu. Tapi kalau kamu memahami ilmu alat tanpa hafal Quran, itu sudah jadi. Ini saya sampaikan serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya, saya bahasakan dengan bahasa saya. Min alamati akhir zaman, di antara tanda-tanda akhir zaman, rapat kiamat, kasratul huffaz wa qillatul fuqaha. Kasratul qurra wa qillatul fuqaha. Lewe tahu baca Quran, hafal Quran, lagu ahli fikih tidak ada. Makanya jangan salah, yang teroris itu hafal Quran juga.
Yang suka ini bid'ah, itu syirik, hafal Quran juga. Benar, serius saya. Kalau ketanya dalil, kalah kamu dalil. Tetapi Rasulullah menggambarkan kanu yaqra'unal Qur'an walam yujawiz taraqiyahum. Mereka membaca Quran tak sampai kerongkongan mereka, tak sampai hati. Kenapa? Tidak mengkaji Al-Quran dengan alatnya. Tidak mengkaji, memahami Al-Quran dengan alat. Dia memahami Al-Quran dengan apa? Dengan terjemah doang. Terjemah banyak salahnya. Dia sendiri. Akhirnya lama-kelamaan, oh itu yang hormat bendera itu bid'ah, syirik katanya, tauhid. Mereka hafal Quran. Jangan salah, yang membunuh Sayyidina Ali juga penghafal Quran. Namanya Ibnu Muljam, penghafal Quran. Menghafal Quran tidak menyelesaikan masalah kecuali setelah menghafal dan mengkaji ilmu-ilmu alatnya. Penting ilmu alatnya. Makanya Al-Maghfurullah Maulana Syekh dalam lagunya diingatkan kita, wa'lam akhi annana fi zamanil fitani. Oh, dia nafal hatta yarau hasanan malaysa bil hasani. Terus kok mulai asal? Ujung baitnya apa mengatakan? Al-Maghfurullah mengatakan wattakhazur ru'asal, apa sebelumnya? Wa kullu man fassara al-Qur'ana ma' jahlihi bin nahwi wa sarfi annahu abul fitani. Selaku dengan siapapun yang mengkaji tafsir, belajar Al-Quran tapi tidak lewat ilmu nahwu dan sharaf, apa katanya? Annahu abul fitani, itulah cikal bakal dajjal, pembantu dajjal, bapak fitnah. Dikirain bahaya hafal Quran tapi tak paham ilmu alat. Alhamdulillah hikmatus syarif. Semangat ya. Ini Ustadz, kami di Lombok di Lombok Utara baru-baru pulang dulu. Ini yang kita hadapi, orang-orang yang kan Lombok Utara itu terkenal dengan ilmu dalamnya, bagian sesaid, bagian sana itu. Ada dari sesaid di sini? Ada dari Kayangan? Ada siapa dari bagian Gangga atas? Oh, Gangga bagian atas, tapi bukan di Gangganya. Saya secara umum sebut. Nah, Rempe. La ilaha illallah, Rempe benar. Di Rempe bagian atas dulu ini, sekarang banyak Salafi Wahabi di situ. Tapi sudah mulai kerang. Dulu ini saya cerita dulu. Lewe banyak orang dulu, bukan di situ saja tapi umum ya. Beberapa tempat lam nazkur mahallahu. Kita tidak sebutkan tempatnya. Banyak orang dulu tamat sembahyang. Tamat sembahyang. Kita datang ama bengak DEP sembahyang. Kanso de sembahyang. Limadza lam tusalli? Why? Apa bahasa Inggris? Why don't you pray? Mungkin. Kenapa Anda sholat? Dibukakan kita kitab. Ini kitab saya, kitab botak. Memang benar botak, ternyata Arab Melayu. Yang dikaji-kaji, maka kepengnya saja dibaik. Diteja merari, dia tidak melek. Itulah intinya. Ada kitab Bayanus Sholat, judulnya Bayanus Sholat. Di sana bahasa Arab Melayu, bahasa Nita lah. Botak memang benar. Kuning-kuning dia. Dikirain itulah kitab kuning itu, ternyata itu bukan. Kenapa? Kumbiampo DEP sholat, 5 zalam tusalli. Simpel jawabannya. Nih kita nih Ustaz. Lelehin diri sembahyang no. Ya, kenapa? Nih, bacaan kele bapu balokku katanya. Nih kitab asli, kitab botak. Untung dari hijau disebut juga kitab hijau. Apa tulisan di situ? Ayo bacakan kita. Sama juga ngagol-ngagol ya. Jisim Allah, jisim Adam katanya.
Ada memang kalimat jisim Allah, jisim Adam, awak Allah, awak nenek, awak Nabi Adam. Disimpulkan sendirinya. Berarti kalau Allah punya badan dan badan Allah itu adalah badannya Adam, saya kan bagian dari Nabi Adam. Kalau saya sholat berarti saya menyembah diri sendiri. Ngapain lelah? Dia tidak tahu ilmu nahwu sorof. Dia tahu baca baris, karena dia baris jisim Allah, jisim Adam. Padahal maksudnya summa jassamallahu jisma Adam. Itu kan maksudnya, kan pada tulisannya kan jisim Allah, jisim Adam, dibaca dengan kaidah Melayu. Padahal itu bahasa Arab. Karena ndek mudui baris, salah baca, salah paham, sesat ya. Oh, sudah sesat, diajarkan kesesatannya, luwek dengan milu, terutama si bajang-bajang, gratis sembahyang deulah. La ilaha illallah. Untung kita pernah belajar di Hikmatus Syarif. Tahu kita baca. Oh, salah baca nepe bapu. Di jisim Allah, jisim Adam dibaca itu. Apa tuh bacaannya? Ya mau kode gurungku katanya. Saya guru nepe. Si Jagaran lupa kula. Lupa namanya gurunya aja. Kita jawab lengkap. Oh, guru saya namanya Tuan Guru Zaid Syarif. Guru Tuan Guru Zaid Syarif itu Maulana Syekh. Maulana Syekh gurunya Syekh Al-Masad. Guru Maulana Syekh Al-Masad itu gurunya terus tersebut. Yang baca benar itu adalah tsumma jassamallahu jisma Adam. Kemudian Allah membuat, menciptakan jisim Nabi Adam. Jassama, membuat jisim kan? Fi'il. Yang pertama jassama, fi'il kan? Membuat jisim, membuat badan. Siapa yang dibuatkan badan? Nabi Adam. Makanya berbentuk dia manusia, tidak berbentuk seperti yang lain. Itu maksudnya. Bahasa Arab luar biasa. Lalu karena sekali lagi ndek tahu ilmu nahwu sorof, jari sesat. Ini makanya dhalun mudil. Sudah sesat, mengajak orang lain sesat. Akhirnya apa bahasa sini? Membono. Membono itu apa? Apa bahasa membono? Bukan menghayal. Yang ngindeng. Diam sebentar. Lagu nih kata guru-guru saya ini, saya guru nepe, enggak tahu disebut di mana guru. Intinya dia kalah sudah. Nah, yang kedua kita temukan lebih unik lagi. Ini mudah kita temukan. Sama juga keluar dia kita bangke orosnya itu. Namanya kita bangke oros beneran. Iya, karena orang tua dulu buat nama kitab aneh-aneh. Dibuat ada sebuah kitab menyama Purwadaksirna. Namanya Produksina, itu bahasa dulu, bahasa Sasak dulu. Sama juga isinya Arab Melayu. Di sana juga ada hadis Rasulullah, bukan hadis, perkataan Imam Ghazali. Ini berbaris dia. Man wasala ila hadzal makan rafa'a anhu taklif. Siapa yang sudah sampai di makom ini, makom tasawuf, ma'rifat, hakikat, rafa'a anhu taklif. Rafa'a artinya angkat, anhu darinya, at-taklif kewajiban. Kan zahirnya seperti itu. Man wasala ila hadzal makan rafa'a anhu taklif. Berbaris ini dan botak maraone no. Diartikan oleh dia, siapa yang sampai makam kami, makam ma'rifat hakikat, rafa'a anhu taklif, diangkat kewajiban pada dirinya. Dipahami apa? Oh, berarti munuh sampai makam ma'rifat dek tawajib sembahyang no katanya. Selele walikur kayak tadi itu, semangka lende. Pada doang. Ini serius ini adik-adik sekalian. Ini yang kita hadapi di Lombok Utara. Apa maksud orang ini? Memang kalau zohir kita lihat benar. Siapa yang sampai makam kita, makam ma'rifat, hakikat, artinya dia benar-benar sampai ilmunya, ma'rifat kepada Allah, diangkat kewajiban tersebut. Tapi salah memahami. Padahal maksud daripada kitab Imam Ghazali itu adalah rafa'a anhu taklif, diangkat darinya perasaan terbebani. Anhu, tidak mengatakan minhu, beda anhu dan minhu. Coba huruf jar beda penggunaan, beda maknanya, ya kan? Karena huruf adalah apa huruf? Wal harfu ma la yasluhu
Apa pengertian huruf juga? Apa pengertian huruf? Ada pengertian lainnya? Apa Ustadz Aris? Pengertian huruf? Hah? Apa? Ada pengertian lain? Kan isim pengertiannya ada kan? Fi'il ada, huruf? Itu yang mengatakan dalil ala manan, apa katanya tuh? Lupa saya juga, lain dia bukan. Intinya huruf itu tidak akan memiliki makna kalau tidak disandarkan kepada kalimat yang lainnya. Dan huruf itu akan berubah-ubah maknanya. Huruf jar di kitab apa namanya, di kitab Allahumma shalli Muhammad, Awamil Jurjani kita temukan huruf ba saja sampai belasan makna. Perbedaan menggunakan huruf ba, an, ila, fi dan sebagainya. Tadi itu dibaca benar tapi memahaminya salah. Padahal maksudnya kalimat tersebut, man wasala ila hadzal maqam rafa'a anhu taklif, siapa yang sudah sampai sampai ke makom kita ini, makom tasawuf ini, makom ma'rifat, rafa'a anhu taklif, maka perasaan terbebani diangkat oleh Allah. Makanya ahli ma'rifat salatnya makin mantap. Benar enggak? Kalau salatnya kita terbebani enggak? Berat kan? Sholat tarawih saja kita pilih-pilih, malah marah kita kalau ada imam yang ngasar, harus cepat-cepat karena berat sholat. Tetapi lihat ulama-ulama kita, Ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal, lam yanam hadda yusolli mi'ata rakaah. Imam Ahmad bin Hanbal tidak akan tidur sebelum sholat 1000 rakaat. Ringan. Rasulullah yusolli hatta tawarramat qadamah. Rasulullah sholat sampai bengkak mata kakinya karena nikmatnya sholat. Jadi perasaan terbebani diangkat oleh Allah. Kenapa? Sholat menjadi kebutuhan, bukan menjadi tuntutan. Itu maksudnya. Bukan berarti diangkat boleh tidak sholat, ya ampun tabatang sembahyang. Kenapa orang namatang sembahyang meskipun punya kitab tidak memiliki alat untuk memahami kitab? No, adikku sekalian, ini pengalaman pribadi saya ceritakan ini. Itu nyata, bukan main-main. Kalau debat sama orang yang ini bidah itu syirik udah biasa, ini lebih berat lagi nih kalau kita ke orang tua itu yang berhenti sholat. Isra Mi'raj mengajarkan kita untuk menjaga sholat kita dan menjadikan sholat kita sebagai kebutuhan kita, bukan tuntutan. Tetapi kebutuhan kita. Hanya dengan sholatlah kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adikku sekalian, mungkin sekedar itu saya sampaikan malam ini. Ingat, itu bukan pengajian, sekedar berbagi saja. Silakan semangat belajar ilmu alatnya ya. Ilmu alatnya. Kami di Pondok Islahul Ummah yang punya ahli ngajar ilmu alat itu hanya 1 orang yang inten, dan banyak yang diajarkan. Dan itu mulai dari nol, berat sekali. Kita mau bantu la ilallah, karena kita bukan milik pondok tapi milik masyarakat. Bentar-bentar dicari tidak bisa konsen. Tapi harapan kami kepada kita semua nanti, terutama Lombok Utara, Lombok Tengah, dimanapun, pelajari kitab itu dan ajarkan dengan bagus. Inilah cara kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan kita untuk menjaga agama kita di akhir zaman ini. Harus kita hafal Quran, harus kita paham ilmu alatnya, supaya pemahaman kita sesuai dengan pemahaman ulama kita. Pemahaman ulama kita sesuai dengan pemahaman ulama salafus soleh, dan terjagalah agama kita yang berasaskan akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan mazhab kita mazhab Imamul A'zam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhum ajma'in. Terakhir, adik-adikku sekalian, marilah kita bacakan Fatihah untuk guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Marhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zahid Syarif rahimallahu rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan taman surganya, dan kita sebagai murid juga mendapatkan kebarokahan terhadap ilmu kita. Dan guru-guru kita di sini yang hadir mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kesehatan dan keafiatan, Allah panjangkan umur mereka semua,
dan Allah tidak akan mengambil mereka sebelum mereka menyaksikan kita semua menjadi orang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya tiang lunas maaf pada guru-guru tiang semua, adik-adik tiang semua, semuanya masyarakat di sini juga. Mohon maaf ya, ada canda dan kalimat tiang yang berlebihan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketujuh doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustaz Turmudi Kiha SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Kita tutup dengan doa usaha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarafatil lana fi dinina ma'ahil qudri unsa wa zakat Rabbi wa'fiqna wa wa'fiqhum lima ta'tadi qawna wa fi'lan
شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم اجعل أول هذه الليلة صلاها وأوسطها نجاها وآخرها فلاحا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Acara terakhir penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah.